Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dinatri Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 14 dan 15. Bab 14 mengenai koperasi simpan pinjam dan bab 15 mengenai perusahaan asuransi. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 14 terlebih dahulu. Pengertian koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun serta menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Sumber-sumber dana koperasi yaitu yang pertama dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Yang kedua dari luar koperasi yaitu badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Jenis-jenis koperasi yaitu ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Kemudian keuntungan koperasi, yaitu yang pertama biaya bunga yang dibebankan ke peminjam, dua biaya administrasi setiap kali transaksi, ketiga hasil investasi dari luar kegiatan koperasi. Kemudian pendirian koperasi, yaitu cukup sederhana, cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapat pengesahannya. Kemudian bab 15, pengertian asuransi, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tetanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tetanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Kemudian perkembangan asuransi, yaitu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan lain-lain. Jenis-jenis asuransi, yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yaitu ada asuransi kerugian, lalu ada asuransi jiwa, ada reasuransi, dan yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya, asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, asuransi milik campuran. Keuntungan asuransi, bagi perusahaan asuransi, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Kemudian bagi nasabah, memberikan rasa aman merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Prinsip-prinsip asuransi, yaitu ada insurable interest, utmost good fight, lalu ada indemnity, proximate cause, subrogation, dan contribution. Jenis-jenis resiko, yaitu ada resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.